saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali berjumpa di dalam program pengajaran iman Kristen. Di belakang saya ini kelihatan rumah boneka yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, dan ini sebuah tempat yang begitu indah. Namun satu hal, keindahan dunia ini akan dirusak oleh satu peristiwa, yaitu perang. Di topik sebelumnya, saya pernah mengajarkan bahwa tidak semua perang itu salah. Tapi perang yang dilakukan karena untuk menegakkan keadilan, dan perang itu adalah sebuah solusi terakhir, maka itu juga dilaksanakan oleh pemerintahan yang sah. Maka saya katakan perang itu adalah sebuah perang yang benar. Namun satu hal yang dikhawatirkan adalah perang yang terjadi di zaman sekarang ini. Perang yang saya maksud adalah sebuah sikap pemerintah dalam melakukan peperangan. Karena apa? Karena dalam peperangan di zaman modern, penggunaan senjata pemusnah massal sering menjadi ancaman bagi dunia. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin mengatakan untuk sampaikan kepada kita semua bagaimana sikap yang benar dan sikap yang kita tolak di dalam perang di zaman modern ini. Maka perang yang kita harus tolak sebagai orang-orang percaya di zaman modern ini adalah perang yang menggunakan senjata-senjata pemusnah massal. Misalnya adalah senjata nuklir, senjata biologis, senjata kimia. Kenapa ini harus ditolak? Bahkan saya katakan sebagai orang-orang Kristen harus mengutuk perang tersebut. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa tujuan kemenangan dari perang bukanlah pemusnahan musuh, melainkan mengembalikan setiap negara yang berperang kepada tempatnya masing-masing. Jadi tujuan peperangan sebenarnya bukan untuk balas dendam, bukan untuk pemusnahan. Tetapi jika perang yang menggunakan senjata pemusnah massal, yaitu senjata nuklir, senjata biologis, senjata kimiawi, maka pasti tujuan itu akan memusnahkan manusia secara massal. Salah satu contoh adalah perang yang terjadi antara sekutu dengan Jepang. Sebuah bom yang diledakkan di Hiroshima telah membunuh ratusan ribu manusia di sana, bahkan warga sipil telah menjadi korban. Dan ini adalah sebuah malapetaka yang besar. Dan kita tahu bahwa senjata-senjata nuklir di zaman sekarang telah mengalami perkembangan yang begitu canggih dengan tenaga yang begitu dahsyat, sehingga ini harus menjadi bagian di mana orang-orang Kristen harus terus memperjuangkan, menyuarakan di tengah-tengah dunia ini agar tidak menggunakan senjata-senjata demikian, mengutuk penggunaan senjata demikian di dalam perang. Maka aturan-aturan sikap yang benar di dalam peperangan adalah dalam peperangan kita tidak mendukung pemusnahan massal. Yang kedua juga, kita harus mengerti bahwa dalam perang tidak mengizinkan orang-orang sipil harus menjadi korban, karena ini harus dilindungi. Mereka yang adalah warga sipil tidak turut untuk dimusnahkan di dalam perang. Yang ketiga yang harus diperhatikan bahwa dalam peperangan tujuan peperangan bukan untuk memusnahkan musuh. Tetapi dalam peperangan adalah kita tetap menunjukkan kepada musuh kasih sebagai manusia, karena sekali lagi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang keempat adalah bahwa di dalam peperangan tidak boleh memusnahkan bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Maka dasar daripada penolakan ini
bukan karena keinginan orang-orang Kristen untuk menciptakan damai di bumi ini. Bukan juga keinginan dalam menolak peperangan menggunakan senjata nuklir, bukan karena kita memikirkan bahwa dunia ini akan semakin membaik. Bukan, saya katakan itu tidak benar, karena kita mengerti bahwa dunia ini pun akan semakin menuju kepada akhirnya, yaitu penghancuran. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, dasar kita di dalam menolak senjata pemusnah massal ini adalah yaitu atas dasar prinsip natur dosa yang dimiliki oleh manusia. Natur dosa ini akan terus mendorong manusia untuk menjadi pemenang di dalam peperangan. Natur dosa ini akan terus menciptakan kesombongan dalam diri manusia, sehingga manusia akan berlomba-lomba menggunakan senjata apapun, termasuk senjata pemusnah massal, hanya untuk menjadi pemenang di dalam peperangan dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat saat ini perang semakin meluas, perang antara Rusia dan Ukraina, juga perang antara Israel dengan kelompok Hizbullah dan Hamas yang semakin meluas. Kita sering mendengar akan semakin meluas, bahkan bisa berdampak pada terjadinya perang dunia ketiga. Dan salah satu hal yang ditakuti adalah penggunaan senjata nuklir. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen? Mari kita terus menyuarakan untuk terus mengutuk penggunaan senjata nuklir, dan mari kita terus mendorong pemerintah-pemerintah yang ada agar mendukung tercapainya kedamaian antara negara-negara yang sedang bertikai. Demikian pengajaran iman Kristen. Sampai ketemu lagi di dalam program pengajaran iman Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.